Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan dan kesehatan sehingga saya bisa mempresentasikan hasil tugas riset operasi pada hari ini. Tak lupa, salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang-benderang hingga saat ini. Serta sebelumnya yang terhormat kepada Pak Murad SPMC selaku dosen pengampu mata kuliah riset operasi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil tugas riset operasi pada hari ini. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul pemikiran dan contoh kasus yang dihasilkan. Terdapat 10 kasus dan contoh kasus yang dihasilkannya atau yang sebuah. Yang pertama, pemikiran yang pertama yaitu cara atau teknik yang terkenal dari operational research, yaitu pemrograman linear. Cara ini didesain untuk model atau contoh yang menggunakan linear objektif, dan berikut ini merupakan contoh dari pemikiran yang pertama. Sebuah industri makanan dari PT Fresh Food Indonesia dapat memproduksi dua jenis produk makanan, yaitu P1 dan P2. Masing-masing produk memerlukan bahan baku A dan B. Untuk harga produk 1, yaitu 15.000, dan untuk produk kedua memiliki harga 10.000. Dan bahan baku A tersedia hanya 600 dan bahan baku B yang tersedia hanya 1.000 per satuan. Pada produk 1 memerlukan 1 satuan bahan baku A dan 2 satuan bahan baku B, sedangkan produk 2 memerlukan masing-masing 1 satuan bahan baku A dan B. Dan berikut informasi tabel sebagai berikut yang teman-teman bisa lihat. Untuk bahan baku A pada produk 1 yaitu memerlukan 1, dan bahan baku B pada produk 1 memerlukan 2, dan bahan baku A pada produk 2 memerlukan 1, dan bahan baku B pada produk 2 memerlukan 1. Dengan bahan yang tersedia pada bahan baku 2 yaitu 600 dan bahan baku B yaitu 1.000. Dengan harga jual pada produk 1 yaitu 15.000 dan produk 2 yaitu 10.000. Dan itu bagaimana menentukan jumlah produksi P1 dan P2 sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan yang semaksimum mungkin dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana model matematisnya? Dan yang kedua, berapa keuntungan maksimum dan produksi maksimum tiap produk yang bisa dihasilkan, dan selesaikan dengan menggunakan metode grafik. Berikut adalah penyelesaian dari pemikiran pertama atau dari contoh kasusnya. Yang pertama, kita membuat model matematisnya terlebih dahulu. Kita membuat variabel keputusannya terlebih dahulu, yaitu X1 sama dengan P1, X2 sama dengan P2. Selanjutnya kita membuat persamaan fungsi tujuannya, yaitu Zmax. Zmax sama dengan 15.000 X1 ditambah 10.000 X2. Selanjutnya kita membuat persamaan fungsi kendalanya, yaitu persamaan satunya X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 600, dan persamaan kedua yaitu 2X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 1.000, dengan persyaratannya X1 dan X2 tidak lebih besar dari sama dengan 0. Selanjutnya kita membuat grafiknya. Nah, dari persamaan fungsi kendala tersebut kita ubah dia ke dalam bentuk sama dengan. Nah, ini yang untuk persamaan 1 yaitu X1 ditambah X2 sama dengan 600, dan dimana jika X1 sama dengan 0 maka X2 sama dengan 600, dan jika X2 sama dengan 0 maka X1 sama dengan 600. Dan itu persamaan kedua yaitu 2X1 ditambah X2 sama dengan 1.000, dan jika X1 sama dengan 0 maka X2 sama dengan 1.000, dan jika X2-nya 0 maka X1-nya sama dengan 1.000 dibagi 2 sama dengan 500. Dan berikut merupakan grafik penyelesaiannya, dan terdapat daerah asirannya di mana itu termasuk daerah penyelesaiannya. Dan dari grafik tersebut kita dapat menentukan titik-titik maksimumnya, di mana pada titik A yaitu diketahui 0 dan 0, dan untuk titik B diperoleh 500 dan 0, dan sedangkan titik C ini belum diketahui.
Dan untuk titik B diketahui 0 dan 600. Maka dari itu kita mencari titik C, yang dimana kita menggunakan persamaan dari fungsi kendala sebelumnya, dimana X1 ditambah X2 sama dengan 600, dan 2X1 ditambah X2 sama dengan 1000, yang dimana dari persamaan itu kita kurangin. Nah, dari pengurangan tersebut diperoleh min X1 sama dengan min 400, yang dimana kita hilangkan minusnya menjadi X1 sama dengan 400. Nah, dari X1 yang sudah diketahui ini, kita masukkan ke dalam persamaan pertama, menjadi X1 ditambah X2 sama dengan 600, X400-nya kita masukin menjadi 400 ditambah X2 sama dengan 600. Nah, 400-nya ini kita pindah ke 600, dan menjadi X2 ditambah 600 sama dengan 400. Nah, X diperoleh X2 sama dengan 200. Jadi, titik C yang diperoleh adalah 400 dan 200. Sehingga dari titik-titik maksimum yang sudah diketahui tadi, kita masukkan ke dalam fungsi tujuan yang dimana persamaannya yaitu Z max sama dengan 15.000 X1 ditambah 10.000 X2. Nah, untuk titik A diketahui 0,0. Kita masukkan ke dalam persamaannya menjadi 15.000 dikali 0 ditambah 10.000 dikali 0 sama dengan 0. Dan untuk titik B diketahui 500 dan 0. Jadi kita masukkan ke dalam persamaannya menjadi 15.000 dikali 500 ditambah 10.000 dikali 0 akan menghasilkan 7.500.000. Dan untuk titik C diketahui 400 dan 200. Dan kita masukkan ke persamaannya menjadi 15.000 dikali 400 dan 10.000 dikali 200 menjadi 8 juta. Dan untuk titik D diketahui 0 dan 600 dimasukkan ke dalam persamaan menjadi 15.000 dikali 0 ditambah 10.000 dikali 600 didapatkan 6 juta. Jadi, perolehan produksi maksimum yang diketahui adalah pada produk 1 yaitu 400 dan pada produk 2 yaitu 200. Dan yang ditentukan maksimumnya yaitu 8 juta. Selanjutnya, pemikiran yang kedua. Tahapan mendasar untuk mengimplementasikan riset operasi dalam pelaksanaannya meliputi yang pertama yaitu merumuskan atau menganalisis masalah yang ada. Yang kedua, membuat model untuk mencerminkan masalah tersebut. Yang ketiga, mencari solusi dari model yang telah dibuat. Yang ketiga, menguji model dan solusi dari model tersebut. Dan yang terakhir, implementasi hasil dari solusi yang didapat. Sebuah perusahaan fast food ingin membuat sebuah inovasi produk baru melalui makanan cepat saji. Dalam membuat sebuah produk baru yang disukai oleh konsumen harus melakukan perencanaan produk terlebih dahulu. Suatu perusahaan atau industri harus melakukan survei produk makanan yang dibutuhkan oleh konsumen pada saat itu melalui pengisian survei atau wawancara secara langsung oleh konsumen sehingga bisa mendapatkan timbal balik secara langsung. Setelah mendapatkan hasil survei, lalu perusahaan dapat melakukan perencanaan produksi dengan melakukan percobaan produksi untuk menentukan takaran resep yang tepat yang sesuai dengan kesukaan konsumen. Setelah menemukan resep yang tepat, lalu melakukan perencanaan pemasaran atau marketing yang tepat agar sesuai dengan target konsumen yang diinginkan. Selanjutnya, pemikiran yang ketiga. Dalam operational research, menjelaskan suatu masalah dengan benar merupakan bagian yang paling penting dan paling sulit. Tidak semua model yang dibuat sesuai dengan sistem atau kehidupan nyata, karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Sehingga dalam operational research diperlukan banyak alternatif dan solusi karena belum tentu solusi optimum pada model terjadi pada sistem atau kehidupan nyata. Dan berikut contoh kasusnya. Pendistribusian barang atau produk makanan dengan menggunakan media transportasi untuk diantarkan dari Mataram ke Mataram dari Surabaya, yaitu bisa menggunakan dua jalur, yaitu bukan jalur kapal dan darat atau jalur udara dan darat. Terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan saat pendistribusian produk, yaitu biaya pengiriman. Perusahaan harus menggunakan media transportasi yang murah dan cepat. Dan berikut solusi alternatifnya. Yang pertama, media transportasi darat dan kapal memerlukan waktu tempuh 5 hari pengiriman dengan biayanya yaitu 8.000 per kilogram. Sedangkan media transportasi udara dan darat menggunakan 2 hari saja dengan biaya pengiriman yaitu 15.000 per kilo. Nah, dari kedua alternatif tersebut, didapatkan hasil optimum jika ingin mendistribusikan barang dari Surabaya ke Mataram
dengan cepat dan murah bisa menggunakan jalur udara dan darat, sehingga sistem pemodelan ini sesuai dengan sistem nyata dan bisa diaplikasikan ke kehidupan nyata. Selanjutnya, pemikiran yang keempat, operational research adalah proses untuk memecahkan suatu masalah dengan pemodelan menggunakan persamaan supaya output yang dihasilkan berupa nilai yang pasti dan dapat ditentukan solusi optimumnya. Berikut contoh kasusnya. Menggunakan contoh kasus seperti pemikiran yang ketiga sebelumnya atau ke nomor 3 sebelumnya dengan solusi alternatif yang lebih detail dan lebih matematis dan sebagai berikut. Pada jalur darat dan kapal yaitu menggunakan biaya 8.000 per kilogram dengan waktu tempuh selama 5 hari dengan diubah ke per jam menjadi 120 jam dan 8.000 dikali 120 jam menjadi 960.000 dan transportasi jalur udara dan darat itu membutuhkan biaya transportasi 15.000 per kilogram dengan estimasi waktu 48 jam akan mendapatkan hasil 720.000. Dari kedua alternatif solusi tersebut disimpulkan menggunakan jalur udara dan darat lebih murah, yaitu 720.000 dengan waktu tempuh kurang lebih 48 jam. Selanjutnya, pemikiran yang kelima, suatu kasus apabila dapat dimodelkan secara matematis dapat menghasilkan alternatif atau solusi yang tidak terbatas. Nah, contoh kasusnya, seseorang ingin membuat sebuah kafe dengan konsep semi modern dan terdapat tempat indoor dan outdoor. Dan target konsumennya yaitu kalangan mahasiswa. Sehingga permasalahan yang didapat adalah perbandingan luas antara tempat indoor dan outdoor yang dibutuhkan. Jadi solusi yang dapat diberikan adalah model matematisnya, yang dimana tidak memiliki batas maksimal dari luas indoor maupun outdoor. Yang terpenting perbandingan luas kafe untuk indoor dan outdoornya adalah 2:1. Selanjutnya, pemikiran yang keenam yaitu adapun solusi yang terbaik yang dapat didapat apabila memenuhi batas daripada variabel tertentu serta nilainya merupakan nilai maksimum atau minimum. Dan berikut merupakan contoh kasusnya. Kita menggunakan contoh kasus model kasus sebelumnya yang dimana seseorang itu memiliki luas tanah 150 meter persegi dan ingin membuat sebuah kafe dengan gaya semi modern dan memiliki ruang indoor dan outdoor. Dan jika perbandingan antara indoor dan outdoor yang diinginkan adalah 2:1, maka secara matematisnya untuk ruangan indoor maupun outdoor memiliki luas perbandingan 300 meter persegi dan 150 meter persegi. Dan pemikiran yang ketujuh adalah operational research tidak selalu tentang matematika. Dan beberapa kali solusi dapat disimpulkan dari observer sederhana karena psikologis manusia yang unik dapat mempengaruhi atau bahkan menjadi salah satu variabel yang perlu dipertimbangkan. Berikut contoh kasusnya. Terdapat contoh permasalahan yang dimana konsumen komplain terkait ongkos kirim makanan yang terlalu mahal pada salah satu aplikasi ojek online. Nah, CEO atau pemilik dari aplikasi tersebut menganalisis sifat dan psikis para konsumen. Ternyata konsumen secara psikis tertarik dengan harga yang murah atau terjangkau dan terdapat pemberian diskon. Maka dari itu, solusi yang diberikan adalah dengan memberikan iklan diskon sampai 50% dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, yang dimana secara perhitungan tidak merugikan pemilik aplikasi ojek online tersebut. Hal ini secara tidak sadar konsumen tertarik dan ada syarat minimal pembelian. Sehingga kalau ada syarat misalnya nih, syarat pembeliannya tuh 50.000 bisa mendapatkan diskon 75%. Maka dari itu konsumen akan membeli barang seharga lebih dari syarat ketentuan yang sudah ditetapkan tersebut. Maka dia akan membeli lebih dari 50. Konsumen akan membeli barang lebih dari 50.000 untuk mendapatkan harga diskon tersebut secara tidak sadar. Sehingga kasus ini termasuk dalam salah satu kasus observasi sederhana pada sifat dan psikologis manusia. Dan berikut yang pemikiran ke-8. Operational research merupakan perpaduan antara sains dan seni. Dikatakan sains karena banyak menggunakan teknik dan juga matematika. Dikatakan seni karena kesuksesan dalam mencari solusi dan model matematikanya tergantung pada kreativitas dan pengalaman dari research. Dan berikut contoh kasusnya.
Pada kasus nomor 3 dan 4, pemecahan kasusnya menggunakan sistem matematis atau model matematika yang menggunakan pengalaman research atau survei serta ide kreatif dari orang tersebut atau dari tim research. Nah, selain itu, pada kasus nomor 7, yang dimana konsumen komplain dengan harga ongkos mahal, tinggal solusi yang digunakan adalah dengan iklan diskon untuk menarik konsumen yang cenderung suka harga murah dan event-event diskon. Tanpa menggunakan model matematika dan hanya perlu menganalisis secara psikologis manusia dan berpikir kreatif serta pengalaman dapat memecahkan atau menemukan solusi pada permasalahan tersebut. Selanjutnya, pemikiran yang ke-9, yaitu model abstrak dapat digunakan untuk menyeimbangkan suatu kasus. Nah, model abstrak ini lebih mudah dibuat dari kehidupan nyata. Dan berikut contoh kasusnya. Terdapat sebuah industri makanan yang masih bingung nih dengan jumlah produksi yang harus dilakukannya. Dilakukan analisis model terlebih dahulu yang dimana terdapat beberapa variabel berkaitan dengan produksi, yaitu material atau bahan, penjualan, dan produksi. Diperlukan pembuatan perencanaan matriks yang dimana menyusun perencanaan produksi dengan mengira-ngira nih jumlah produksi dengan kebutuhan konsumen yang sebenarnya dibutuhkan, mulai dari ketersediaan material dan harga jual yang sudah ditetapkan melalui perhitungan BEP, sehingga mengetahui jumlah dalam sekali produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. Dan yang pemikiran yang terakhir yaitu pemikiran ke-10, solusi berakar pada manusia, bukan pada teknologinya. Setiap solusi yang tidak menggunakan manusia ke dalam perhitungan dapat berujung gagal. Itu contoh kasusnya. Terdapat sebuah permasalahan dalam sebuah organisasi. Nah, sebagian besar anggotanya sering datang terlambat pada saat rapat. Maka dari itu, ketua panitianya melakukan analisis saat rapat untuk menghindari keterlambatan. Nah, lalu ketua panitia ini mempunyai solusi untuk memberitahukan jam rapat yang sengaja dimajukan 1 jam rapat lebih maju dari jam rapat yang aslinya. Nah, sehingga untuk jam rapat aslinya ini tidak diberitahukan untuk keharapannya agar para anggotanya tidak datang terlambat dan bisa memulai rapat dengan tepat waktu. Akan tetapi, solusi tersebut ternyata tidak berhasil karena pada dasarnya masyarakat Indonesia itu memiliki kebiasaan atau kebudayaan datang terlambat sehingga solusi tersebut tidak efektif atau tidak bisa diterapkan pada kehidupan nyata. Baik, sekian dari presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.